dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangannya di sukaria, sembah besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bersukacitalah, hai Yerusalem, dan berhimpunlah kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan sukacita, hai kamu yang dulu berduka cita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan batin kita untuk Ekaristi pada pagi hari ini. Kita mohon berkat, mohon rahmat, juga mohon pengampunan untuk segala kesalahan dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 339. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa.
Intensi misa pada pagi hari ini, pertama-tama mari kita mohon keselamatan untuk kita semua, supaya segera dibebaskan dari penyakit yang sedang menimpa kita pada saat ini. Yang kedua, mari kita berdoa untuk keselamatan jiwa Ibu Elizabeth Teresia Sumira yang telah dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Juga untuk Ibu Maria Magdalena Mursila yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Mari dengan rendah hati kita sampaikan intensi kita masing-masing. Ya Allah, dengan perantaraan sabdamu, Engkau telah memulihkan hubungan damai dengan umat manusia secara mengagumkan. Kami mohon berilah agar umat Kristiani dengan cinta bakti yang penuh semangat dan iman yang hidup, bergegas menyongsong hari-hari raya yang akan datang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Daud diurapi menjadi Raja Israel. Bacaan diambil dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Ketika anak Isai itu masuk dan ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang dan paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan
sertaku. Sungguh tongkat pengembalanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah cahaya dunia. Siapa yang mengikuti aku akan hidup dalam cahaya abadi. terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan gagah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahir. Maka ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi.
Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia telah tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia? Jawabnya, ia seorang nabi. Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan kau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Semoga sehat semuanya. Amin. Kita tetap membawa juga saudara-saudari kita yang sekarang ini mungkin di rumah juga menyatukan doa-doanya dalam Ekaristi bersama kita pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu hal yang menarik yang mungkin seringkali tidak pernah kita pikirkan ketika membaca kitab suci. Ternyata dalam Perjanjian Lama itu, kalau kita teliti membacanya, memang meskipun banyak mukjizat terjadi dan banyak peristiwa besar terjadi, tetapi ternyata belum pernah ada itu orang yang buta sejak lahir itu menjadi sembuh. Gitu. Maka kalau dibaca yang versi panjang, bacaan Injil hari ini, itu memang terdengar ungkapan yang khas dari orang yang buta yang disembuhkan itu. Dia mengatakan begini, belum pernah ada itu orang yang buta sejak lahir lalu disembuhkan. Maka dia berani merumuskan, pasti yang menyembuhkan ini datang dari Allah, gitu kan. Dan ini kan menyebut Yesus sendiri yang menyembuhkan dia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hari ini melalui Injil Yohanes, Yesus mau mengajari kita, apa ada nggak sih makna penderitaan itu dalam hubungannya dengan sakit? Apa makna penderitaan kalau ada kita hubungkan dengan sakit? Karena begini, masalahnya konteksnya begini. Orang-orang Yahudi itu selalu menghubungkan kalau sakit itu dengan dosa. Gitu. Dan saya kira ini juga seringkali kita pikirkan begitu, toh. Misalnya saya sakit ini, lalu kita bertanya, dosa saya apa ya? Gitu. Atau ketika kita melihat orang lain sakit tertentu, lalu kita melihat sejarah hidupnya, mungkin dalam hati kita juga mengatakan, oh itu pasti mergo dosane gitu, atau karena dosanya. Gitu. Tetapi Yesus hari ini mau menegaskan kepada kita dengan jelas, karena para murid juga bertanya sebenarnya, kalau orang yang sakit seperti yang disembuhkan Yesus tadi, ketika dia buta sejak lahir, para murid itu sempat bertanya, itu siapa yang dosa? Dia sendiri atau orang tuanya, gitu kan? Tapi Yesus mengatakan jelas, bukan karena dia, juga bukan karena orang tuanya,
tetapi supaya pekerjaan Allah nyata dalam peristiwa itu. Jadi, pekerjaan yang apa? Ya pekerjaan Allah yang menyelamatkan umat manusia tadi. Artinya mau diwartakan bahwa Allah itu berkuasa atas hidup kita, termasuk memberikan kesembuhan, menebus, dan segala hal baik yang dapat Allah berikan kepada kita. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita renungkan selama masa Prapaskah ini? Masa Prapaskah ini kan masa pertobatan, bertobat dari dosa. Kita dibebaskan dari dosa, begitu. Lalu kita diajak untuk merenungkan, ketika kita dibebaskan dan ketika kita disembuhkan, itu bukan hanya soal sakit fisik saja, tetapi ketika kita diampuni dosanya, kita dikembalikan menjadi anak-anak Allah itu. Kita dikembalikan menjadi citra Allah yang lahir dari air dan roh itu. Maka dalam peristiwa penyembuhan tadi ada dua hal yang menarik yang bisa kita lihat dan renungkan. Misalnya begini, kalau yang dibaca dalam versi panjang itu ketika Yesus mau menyembuhkan tuh dia meludah ke tanah, lalu dia ngaduk-ngaduk seperti anak kecil itu. Ini bukan suatu yang jijik. Jadi diaduk lalu dioleskan ke mata. Tetapi dia sebenarnya sebelumnya sudah menarik orang itu minggir dulu supaya juga tidak dilihat orang. Lalu dioleskan begitu. Dan ini saya kira mengingatkan kita pada ketika Rabu-Abu nih, Kong. Rabu-Abu kita juga diolesi dengan abu gitu. Abu ya tanah ya debu itu. Jadi kita semua diingatkan akan kelemahan dan kerapuhan kita sebagai manusia, dan hanya Allah sendiri yang mampu menebus dan memberikan kerahimannya. Syaratnya ya jelas, supaya kita mau bertobat. Itu kan yang mau kita olah selama masa Prapaskah ini. Lalu yang kedua, setelah Yesus mengoles di mata itu, orang yang buta itu, dia mengatakan pergilah ke kolam Siloam itu. Siloam tadi dikatakan dengan jelas artinya yang diutus. Ini juga mengingatkan kita akan pembaptisan. Dalam pembaptisan kita sungguh-sungguh dibersihkan dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka sekaligus di situ kita juga diutus untuk menjadi terang itu. Hidup kita kan sudah ditebus dalam pembaptisan itu. Maka kita diajak juga untuk hidup dalam terang karena kita sudah menjadi terang. Seperti Kristus sendiri yang hidup di dalam diri kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita persembahkan hidup kita bersama dengan semua saudara-saudari kita yang saat ini juga menyatukan dengan doa-doa kita. Supaya kita juga menjadi seperti orang buta itu, yang pada akhirnya berani mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kita, Mesias yang menebus dan menyelamatkan kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Mari kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa begitu mengasihi kita, maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan penuh pengharapan. Allah Bapa kita adalah Bapa penuh belas menanti-nantikan bagi para pejabat pemimpin gereja. Ya Bapa, berkatilah para pejabat pemimpin gereja
agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus, dan senantiasa memperhatikan kesejahteraan umum. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, sinarilah para pejabat pemerintahan agar menemukan dan dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesehatan masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan cacat mental, ya Bapa, bangkitkanlah rasa belas kasih yang wajar terhadap mereka yang sakit dan cacat mental, agar mereka itu jangan sampai dilalaikan ataupun disingkirkan, melainkan dirawat dengan cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, terangilah hati dan budi kami, agar semakin mengenal Engkau dan Putra-Mu, serta semakin menghayati martabat kami sebagai putra dan putri cahaya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa-doa kami. Perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam dan karena Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan nomor 376 dinyanyikan 3 bait. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Kuatlah suaraku, hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan gembira kami mengucapkan persembahan yang membawa keselamatan kekal bagi kami. Kami mohon semoga kami sanggup merayakan kurban ini dengan penuh iman dan mewujudkannya dengan pantas dalam hidup kami demi keselamatan dunia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bagaimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi keselamatan kami para putra-Mu,
Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memulihkan kemurnian hati, supaya di tengah kesibukan duniawi, kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu kami memuji Engkau bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya bernyanyi. 385. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau telah wafat, Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu.
Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Ibu Maria Magdalena Mursila dan juga Ibu Elizabeth Teresia Sumira. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan di Kau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi malam Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kelahirman dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan datangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Allah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Kaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu.
atas kurangan saya, atas saudara-saudara yang saya kasih. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita tetap bersatu dengan saudara-saudari kita yang ada di rumah, yang hanya bisa menerima komuni batin. Maka mari kita berdoa, doa komuni batin atau spiritual bersama-sama. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, karena kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber cahaya abadi, kami bersyukur kepadamu atas cahaya hidup yang memancar dalam diri Yesus Kristus Putramu. Semoga berkat kehadirannya dalam diri kami pun memancarkan terang-Mu bagi sesama, sehingga kami semua mampu melihat jalan Putramu yang akan membawa kami sampai kepada kerajaan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan
demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur nomor 606. 606. Dinyanyikan 2 bait. 606. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanilah kami. Hati Bunda Maria yang tak bernoda, Doakanlah kami. Santo Yosef pelindung kami, Doakanlah kami. Santo Pius ke-10, Doakanlah kami. Beatus Yohanes Maria dari Salib, Doakanlah kami. Pater Leo Dehon, doakanlah kami.